warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran tematik. Marilah pembelajaran hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari manfaat energi matahari. Tema 2, subtema 1, muatan ilmu pengetahuan alam. Pernahkah kalian mengamati matahari pada siang hari? Pernahkah kalian mencoba berdiri di bawah sinar matahari langsung? Kira-kira apa yang kalian rasakan? Iya, mata kita akan silau dan tubuh juga akan terasa panas. Hal itu karena matahari menghasilkan cahaya dan panas. Matahari merupakan sumber energi terbarukan, artinya sumber energi yang tidak habis. Matahari merupakan sumber energi yang ramah lingkungan, artinya tidak mengandung bahan yang dapat menyebabkan polusi. Matahari sangat penting untuk kehidupan manusia. Dan tahukah kalian bahwa matahari adalah sumber energi terbesar di bumi? Jika tidak ada matahari, maka semua aktivitas di bumi juga tidak ada. Tidak akan ada makhluk hidup, manusia, tumbuhan, hewan, ataupun jenis aktivitas yang lain. Energi matahari ini berguna untuk membantu aktivitas sehari-hari hingga berperan dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Jika didapatkan dengan benar, sinar matahari sangat bermanfaat bagi tubuh. Apa saja manfaat energi matahari itu? Di antaranya, menerangi bumi pada siang hari. Matahari juga menghangatkan bumi, menghangatkan tubuh makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan juga memerlukan sinar matahari untuk menghangatkan tubuh. Kemudian sinar matahari untuk mengeringkan pakaian atau benda-benda yang basah. Ketika benda yang basah atau pakaian itu dijemur langsung di bawah sinar matahari, maka air akan menguap. Ketika air menguap, benda atau pakaian itu akan menjadi kering. Berikutnya, matahari dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah proses memasak sendiri oleh tumbuhan tersebut. Dan bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak atau membuat makanan sendiri oleh tumbuhan itu adalah karbon dioksida, air dan mineral, energi cahaya matahari, dan klorofil. Yang nanti hasilnya adalah oksigen dan glukosa atau gula. Ketika tidak ada energi cahaya dari matahari, maka proses fotosintesis pada tumbuhan ini juga tidak bisa berlangsung. Artinya, tumbuhan ketika tidak mendapatkan energi cahaya dari matahari yang cukup, itu tidak akan dapat menghasilkan oksigen dan glukosa atau karbohidrat. Selanjutnya, matahari dapat mengawetkan makanan dengan cara dikeringkan, seperti yang dilakukan oleh para nelayan mengeringkan hasil tangkapannya agar awet dan bisa dijual dalam jangka waktu yang lama. Matahari juga
bisa membasmi jamur yang merugikan. Matahari juga memberi pantulan cahaya pada bulan untuk menerangi pada malam hari. Dan juga matahari sebagai sumber vitamin D yang bermanfaat untuk pertumbuhan tulang. Matahari juga sebagai sumber energi listrik bertenaga matahari atau tenaga surya. Untuk selanjutnya, ayo kita melakukan percobaan pengaruh sinar matahari terhadap benda. Untuk langkah-langkah percobaan bisa kalian lihat pada LKS tema 2 halaman 11 dan 12. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 2 lembar sapu tangan, 2 lembar kertas, 2 lembar tisu, dan air. Kemudian basahi sapu tangan, kertas, dan tisu secara bersamaan. Letakkan selembar sapu tangan di tempat panas dan letakkan selembar lainnya di tempat yang teduh. Demikian juga letakkan selembar kertas di tempat panas, selembar tisu di tempat panas, dan letakkan selembar lain kertas tisu yang lain di tempat yang teduh. Kemudian amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut dalam 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Untuk hasil pengamatan kalian bisa ditulis sesuai format di LKS halaman 12. Jadi silahkan ditulis dalam 15 menit apa yang terjadi pada benda-benda tersebut. Di tempat panas dan di tempat teduh bagaimana. 30 menit dan 60 menit juga sama. Apa yang terjadi pada benda yang ditaruh di tempat panas dan apa yang terjadi pada benda yang diletakkan di tempat teduh. Sekian dulu materi kita hari ini. Silahkan melakukan percobaan. Semoga kalian dapat memahaminya. Marilah pertemuan hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.